Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan masih membahas seputar Ahmad Khozinuddin. Ya, sepertinya ini sudah video ketiga saya nih mengenai Udin. Ya, tapi bukan tanpa alasan teman-teman. Udin ini sedang menjadi sorotan publik atas pertengkaran dia dengan Refli Harun, atas ketidaksepakatan dia dengan pra-peradilan Roy Suryo, dan juga eksepsi dari Tifa. Dan sekarang konon kabarnya Udin ini mau menyusul Rismon, mau menyusul Egy Sujana serta DHL untuk ke Solo. Kira-kira mau ngapain Udin ke Solo ya? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, sepertinya sedang murka, sedang kesal dengan Tifa yang sekarang menjadi terdakwa. Karena Tifa ini berkali-kali diduga merendahkan harkat martabat Pak Jokowi. Makanya Ibu Irma membuat satu video khusus untuk menyemprot manusia ini, teman-teman. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Rismon konon kabarnya lagi nih mau melaporkan Refli Harun ke pihak kepolisian. Waduh, ini makin menarik saja nih. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bunker milik Jampitsus Febri Adriansah bisa dibongkar oleh pasukan dari Polri. Keren Kita Polri. apresiasi. Tapi pertanyaannya, apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan banyak uang-uang hasil korupsi. Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Kita menunggu keberanian institusi Polri untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker yang ada di dalamnya, yang menurut Betor Suryadi disitulah harta hasil korupsi Jokowi disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja Udin, gini aja. Mending Anda bawa Betor ke Solo, sowan ke Pak Jokowi, sambil nanya. Nanti kalau ketemu Pak Jokowi, Pak, bener nggak ada bunker di sini? Pak, bener nggak Bapak menyimpan harta korupsi di sini? Mending Anda langsung ke Solo, Udin, daripada Anda membuat video framing jahat, framing negatif gitu ya kan? Atau Anda bawa Bitor ke Polda atau ke Bareskrim, suruh lapor tuh Bitor kalau Pak Jokowi menyimpan uang hasil korupsi di rumahnya, di bunkernya. Itu yang harus Anda lakukan. Jangan omon-omon doang. Bawa Bitor itu sebagai saksi, bawa Bitor itu sebagai orang yang menyaksikan bahwa Pak Jokowi memang punya bunker. Jangan katanya-katanya, jangan, bahaya. Atau Anda mau ke Solo gitu minta duit sama Pak Jokowi. Waduh, Udin. Oh, ini acara kemarin nih, acara Purnawirawan dan acara Khozinuddin dan GMKR kayaknya. Tapi pertanyaannya, kok Roy Suryo nggak diundang? Kok Roy Suryo nggak diundang? Mana Roy Suryo dan Refli Harun? Kok nggak ada? Cuma para tersangka klaster pertama nih yang ada nih. Waduh. Sudah pecah kongsi kah? Atau kalian sudah meninggalkan Roy Suryo kah? Wah, ini menarik teman-teman. Emang emak-emak ini selalu hadir ya kan, selalu setia mereka. Walaupun kemarin sempat diusir dari pengadilan, dilarang masuk, sekarang bikin panggung-panggung orasi ya kan. Ngeri sekali. Nah, coba kalian perhatikan, tidak ada wajah Roy Suryo gitu, tidak ada wajah Tifa, tidak ada wajah Refli Harun. Waduh, ini pecah kongsi kah? Hanya wajah-wajah tersangka klaster pertama nih.
Atau Udin balas dendam ke Roy Suryo, tidak mengundang dia ke acara panggung-panggung orasi begini yang dinahkodai oleh para oposan, para pembenci Pak Jokowi yang selama ini ingin memakzulkan Gibran dan ingin mengadili Pak Jokowi, tapi mereka tidak punya bukti. Ya. Aduh, menarik sekali nih. Kita nggak bicara dokumen yang namanya ijazah Joko Widodo. Kenapa? Lagi? Karena ijazah Joko Widodo itu bentuknya itu kertas analog. Jadi kalau kata Pak Rifai tadi Ya. ada unsur ingin menghancurkan nama baik. Ya salah, materi lama ya Pak itu Jokowi. namanya error in persona. Error in Kenapa? persona. Yang saya kaji ini adalah benda-benda digital. Yang disebut sebagai informasi elektronik ini benda-benda digital. Ini milik Pak Jokowi, bukan. Bukan milik Pak Jokowi. Ini miliknya, mohon maaf ya, salah satu media yang Salah satu mengupload. media yang ya. mengupload. Salah satu media yang mengupload katanya. Aduh Tifa, kok sekarang kau ngeles-ngeles kayak gitu? Saya masih ingat loh, kau itu mengatakan foto yang di ijazah Pak Jokowi itu bukan Jokowi. Waduh, datang Roy Suryo. Ijazah Jokowi 99,9% palsu. Itu yang kalian katakan. Kalian tidak mengatakan foto di ijazah digital yang diupload Dian Sandi itu bukan wajah Pak Jokowi. Nah, kalau Anda mengatakan seperti itu, baru saya bisa percaya kalau itu error in persona. Tapi sepertinya Anda sudah pikun tiba, Atau Anda hilang ingatan tiba-tiba, amnesia apa gimana nih? Waduh, kok Anda sekarang berusaha untuk kabur dan lari dari pokok perkara Anda, Tifa? Kok Anda mulai ngeles sana sini, Tifa? Aduh. Betapa kecilnya otak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Sudah lama saya tidak bersuara dan menyampaikan opini maupun informasi kepada masyarakat terkait banyak hal yang terjadi di Republik ini. Hari ini saya mau men-spill apa yang disampaikan Dr. Tifa terkait dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa otak Jokowi kecil dan dia mau mengketapelin, ya diketapelin otaknya supaya otaknya jauh lebih baik. Betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu bayar kita hutang susun rencana kau. supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Bayar Menurut hutang saya, kau. penghinaan ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan dalam meneliti ijazah Jokowi. Harusnya kalau Dr. Tifa ingin meneliti ijazah Jokowi itu asli atau palsu, silahkan diteliti sesuai dengan aspek-aspek yang memang ya berkaitan dengan hasil penelitiannya. Bukan malah membuli, bukan malah mencaci maki dan menghina. Kalau kita ingin mengatakan bahwa otak Jokowi kecil, Jokowi membangun Indonesia dengan luar biasa. Dan itu dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan kan hanya meneliti ijazah Pak Jokowi, asli atau palsu. Silakan dilakukan ke pengadilan. Silakan Anda melawan di pengadilan. Silakan Anda memperjuangkan itu di pengadilan. Kita akan lihat. Saya pribadi tidak alergi. Ketika misalnya kalian ingin mempertanyakan itu, silahkan. Betul. Lakukan secara profesional. Tetapi saya dalam hal ini, ya mohon maaf, pernyataan Anda tentang otak kecil Pak Jokowi itu adalah sebuah penghinaan. Dan Anda sendiri harus berkaca, apakah otak Anda besar? Apakah otak Anda kecil? Apakah ketika otak seseorang itu kecil kemudian dia bodoh? Apakah ketika otak seseorang itu besar dia pintar? Ada otaknya besar, ya, tapi dia tidak pintar. Karena apa? Ternyata otaknya bengkak. Kayak Tifa dong. Dan ketika ada otaknya yang kecil, ternyata otaknya sehat. Dan itu bisa dilihat dari aspek-aspek medis. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh Anda. Gitu ya, bukan meneliti ijazah sebetulnya. Kan Anda dokter. Betul. Bukan seorang peneliti ijazah. Tetapi bagi saya ketika itu Anda lakukan ya silahkan. Anda punya hak. Tapi ketika Anda mulai ya melakukan penelitian itu dengan bully-bulian dan caci-cacian, bully-bulian dan
menurut saya hinaan-hinaan menurut saya itu tidak sesuai, ya. Tidak sesuai. Lakukan penelitian secara profesional, ya, dengan metode-metode keahlian yang Anda miliki, dengan keahlian metode-metode yang memang kalian miliki untuk meneliti sebuah ijazah yang kata Anda pertama, bahwa Anda tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu 90% palsu, tetapi di kesempatan lain Anda menyatakan bahwa 99% Anda yakin itu palsu. Mana yang harus dipercayai oleh masyarakat? Pernyataan Anda pertama atau pernyataan Anda yang kedua? Banyak Betul. sekali pernyataan-pernyataan yang tumpang tindih. Oleh karena itu, menurut saya, hari ini lakukan persidangan secara fair, terbuka, dan adil. Tidak Takut masalah. ya, Bu. Takut ya. Itu yang harus dilakukan. Tetapi stop bully-bulian, stop hina-hinaan, stop caci maki. Tidak penting, tidak perlu, karena tidak ada relevansinya dengan penelitian yang Anda lakukan. Saya kira itu yang harus dikedepankan untuk bisa ya melihat apakah niat Anda itu betul-betul untuk meneliti ijazah atau hanya sekedar mencari panggung publik. Salam Panggung keindonesiaan. publik. Waduh, keren banget tuh Ibu Irma loh. Hanya ingin mencari panggung publik. Wow. Atau hanya ingin mencari uang buat bayar apartemen. Waduh. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian teman-teman, kalian komen di bawah jawabannya ya. Apa yang sudah dilakukan Tifa untuk bangsa ini? Coba kalian komen, apa yang sudah dilakukan oleh Tifa dibandingkan Pak Jokowi yang sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Sudah banyak sekali legasi-legasi Pak Jokowi yang dia buat untuk bangsa ini. Kalau Tifa apa? Hah? Apa kau Tifa? Apa yang sudah kau perbuat buat bangsa ini Tifa? Apa? Aduh Tifa ngaca deh. Spiritual it, aduh. Beyond thinking, aduh. Question mark bisa lepas, enak kali. Cari makan kau menjelek-jelek karena aku terus kau. Ya. Apa rupanya yang kau kasih sama saya? Wih, Ya. marah Selama rupanya. saya jadi konten sebagai sumber beritamu lewat telepon, saya di lapangan, kau kasih duit 0. Saya datang berapa puluh kali ke studiomu 0. Cuma jaket busukmu itu aja kau kasih. Sama istri saya sudah kau ceritakan. Jaket busuk ya kan? Jaket busukmu itu saringan tahu sudah saya buang ke tong sampah itu. Ya, itu aja yang pernah kau kasih. Uang transport. Pelit kau. Pelit. Siapalah yang pernah kau kasih. Ada pengacara di Solo itu. Yang sekarang jadi pengacara Tifa itu. Mengeluh sama kau. Ya. Refli pelit. Sudah jauh saya. Sudah uang transport pun uang taksi nggak dikasih. Itulah. Coba tanya kau. Itu. Ya. Itu yang dari Solo itu. Wow. Yang pernah datang ke studiomu. Yang prof itu kah? Pernah aku kasih aku. Selama aku jadi narasumbermu di studiomu itu. Cuma kopi. Kopi sama gula. Cuma itunya modalmu. Jangan merasa apa kau. Yuk sekarang tanya dulu semua narasumber yang pernah datang ke studiomu itu. Dikasih apa sih? Nggak ada, 0. Jangan merasa berjasa kau sama aku kau. Kau yang membujuk-bujuk saya dari pemanggil dari pemain pinggiran pada kasus ini. Cuma podcaster, YouTuber kau. Pingin jadi pemain inti dan kaulah sekarang pemain inti. Kau nikmati semua. Biar puas kau. Tapi jangan, saya nggak bisa merelakan kau seolah-olah pasif. Ya? Seolah-olah aku yang meminta kau untuk membuat bala RT. Seolah-olah aku yang butuh kau. Kesel banget kayaknya. Kau dan Tifa yang butuh aku. Membuat bala RT itu. Setelah saya keluar dari tim Abraham Samad dan Kozinudin. Bentar. Kau dan Tifa yang meminta aku. Kau dan Tifa. Maksudnya apa ini? Kau dan Tifa nih? Hah? Maksudnya apa ini, Rismon? Kau dan Tifa. Wah, ini perlu penjelasan yang sangat detail sih, Mon. Perlu dijelaskan secara detail, Mon. Aduh. Kalian terus WA terus ribuan kali.
datang ketemu saya, ayolah kita buat bala RRT, ayolah buat bala RRT. Gitu loh. Jangan kau menipu publik lo. Seolah-olah kau saya butuhkan. Pret. Pret. Marah dia loh. Pret katanya. Kubu Tifa merasa bahwa pertama, yang dia sebut ijazah palsu itu bukan ijazah analog, melainkan ijazah yang beredar di internet. Kedua, Pengadilan Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara dan lain sebagainya, sehingga harusnya semuanya batal lah demi hukum. Kurang lebih seperti itu. Soal poin pertama ini nih, kan udah dibilang sejak dulu ya, bahwa Anda itu ngapain juga koar-koar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, kalau Anda sendiri nggak punya dasar pembuktian. Lawong memegang atau sekedar melihat ijazah Pak Jokowi ya, yang sekarang berada di tangan Polda ini sebagai barang bukti, itu aja Anda nggak pernah. Lalu objek apa yang Anda dan kawan-kawan Anda teliti, Bu Tifa yang terhormat? Sampai Anda berkali-kali di muka publik menyimpulkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ingat, bersama Roy Suryo dan kawan-kawan, kalian bilang Jokowi bohong, ya, bahkan menjalar sampai skripsi palsu, ya, bahkan tuduhannya sampai ke KKN-nya juga palsu, ya. Beredar juga kalian kemudian bilang bahwa Pak Jokowi cuma punya gelar DRS atau sarjana muda yang setingkat D3. Sekarang kalian mengelak memakai argumen yang sejak dulu sebenarnya sudah melawan kalian sendiri. Bagaimana Anda sebut itu produk penelitian kalau objek yang Anda teliti bukan objek otentik yang sesuai dengan tema dan kesimpulan Anda? Harusnya kan dapatkan dulu objeknya, dapatkan clearance dari pemilik objek, dalam hal ini Pak Jokowi, baru kemudian Anda teliti. Kalau cuma sekedar nemu di medsos, Anda pasti diketawain sama peneliti beneran. Kalau aja sejak awal kesimpulan Anda itu bukan soal ijazah Pak Jokowi, melainkan cuma soal penelitian iseng-iseng, ya, atas foto yang nemu di medsos, Anda pasti aman. Itu pun mesti jelas disclaimer-nya bahwa objek penelitian bukan ijazah Pak Jokowi, hanya temuan liar di media sosial. Kalau enggak, ya jelas pencemaran nama baik atau fitnah. Beberapa hari lagi, kami akan menuju Universitas Negeri Jakarta, UNJ di Rawamangun. Untuk apa? Untuk memverifikasi dugaan kami ada permasalahan dari gelar Dr. Roy Suryo, di mana gelar doktor itu dugaan kami itu tidak sah karena bertentangan dengan peraturan rektor serta bertentangan dengan buku pedoman akademik, sehingga kami perlu melakukan verifikasi langsung walaupun kami sudah bersurat dan memang surat tersebut maksimal mendapat balasan adalah 10 hari kerja. Jadi kami akan ke sana dan nanti tunggu apa hasilnya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ini menarik banget teman-teman. Ini menarik banget. Ini Udin ini sekarang entah posisinya seperti apa gitu loh. Apakah dia masih berada di tim Roy Suryo, Tifa, dan juga kawan-kawan, atau para tersangka klaster pertama? Karena Udin ini seperti yang kalau kita baca atau kita lihat dari rentetan persoalan Udin dengan Refli Harun, sekarang Udin ini kita lihat dia tidak sepakat dengan pra-peradilan yang dijalani oleh Roy Suryo. Karena menurut dia ini bisa menghambat masuknya pokok perkara di persidangan. Karena kan awalnya Khosinuddin ini mendampingi Roy Suryo atas nama rakyat katanya. Ingin melihat bagaimana pembuktian ijazah dari Pak Jokowi. Ingin melihat bagaimana keabsahan penelitian dari Roy Suryo. Selama ini kan Roy Suryo mengatakan 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, Udin ingin melihat 99% ini bisa menjadi 100% ketika Roy Suryo menang di pembuktian pengadilan. Ya tentunya pengadilan ya bukan pra-peradilan teman-teman, tapi pokok pengadilannya. Dan Tifa ya sepertinya juga takut pembuktian. Karena dia eksepsinya bisa kita dengarkan kemarin, dia minta agar persidangan dihentikan. Jadi kapan Pak Jokowi punya kesempatan untuk membuktikan ijazahnya? Dan pendukung Tifa dan segala macam masih tidak sampai sekarang. Mana Jokowi tidak datang ke pengadilan? Mana Jokowi tidak membawa ijazahnya? Hei, baru eksepsi, sabar. Ini kalau Tifa menang eksepsi, ya udah Pak Jokowi tidak punya ruang lagi untuk membuktikan ijazahnya. Sama seperti kata Khosinuddin. Makanya itu Tifa, mending Anda nggak perlu eksepsi minta penghentian
persidangannya. Jangan. Anda fight dong, Anda tempur dong. Anda kan katanya sudah punya ilmu neuroscience, ilmu Anda ini ilmu dunia, bahkan ilmu yang sangat mumpuni. Ya coba buktikan penelitiannya di pengadilan bahwa foto yang di ijazah itu bukan foto Pak Jokowi. Coba buktikan itu, jangan kabur gitu loh. Sudah hutang kabur, masa persidangan juga kabur? Jangan gitulah. Hadapi sebagai ksatria seperti omongan Anda dulu. Apakah Anda sudah lupa? Aduh, Tifa, gimana ya? Dan tadi Kosinudin ya katanya kami menunggu keberanian polisi untuk menggerebek rumah Jokowi dan membongkar bunker Jokowi. Aduh, sebelum Anda menyuruh polisi untuk membongkar bunker Jokowi, coba Anda lapor ke polisi kalau Pak Jokowi itu terindikasi korupsi, terindikasi menyimpan uang korupsi di rumahnya. Coba Anda lapor. Terus Anda bawa Bitor, ya kan? Ini saksinya nih, Bitor nih. Nah gitu caranya. Jangan teriak-teriak koar-koar. Abraham Samad aja dan kawan-kawan sudah melaporkan Pak Jokowi ke KPK. Cuman karena mereka tidak punya bukti, makanya tidak berlanjut. Nah coba Anda lapor, tapi minimal bawa satu bukti lah sebagai bayangan bagi petugas untuk melakukan penyelidikan mungkin, ya kan? Itu yang harus Anda lakukan. Jangan kuar-kuar, cuap-cuap, omong-omong di luar. Nggak bagus, malu-maluin Udin, malu-maluin. Dan tadi, waduh ini apakah benar teman-teman, siapa namanya, Rismon akan melaporkan Roy Suryo? Karena ini masih menarik sekali nih. Sepertinya Rismon ini kesel banget sama Roy Suryo, sama si Repli, ya kan? Aduh, udahlah. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.